Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Halibimantoro dengan NIM D1A021007, kelas A1 Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ini saya akan membahas tentang pendaftaran tanah yang dimulai dari yang pertama, latar belakang dan sumber hukum pendaftaran tanah. Yang kedua, pengertian pendaftaran tanah. Yang ketiga, asas dan tujuan pendaftaran tanah. Yang keempat, penyelenggaraan pendaftaran tanah. Yang kelima, prosedur pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Yang keenam, kendala-kendala yang terdapat dalam proses pendaftaran tanah. Yang pertama, latar belakang dan dasar hukum pendaftaran tanah. Salah satu tujuan pokok diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua upaya untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, yaitu yang pertama, menyediakan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas. Yang kedua, menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah. Yang ketiga, untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasai dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Mengenai pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat 2 UUPA meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. PP Nomor 10 Tahun 1961 dipandang tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan, sehingga perlu disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian pendaftaran tanah. Pasal 1 Angka 1 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Menurut AP Perlindungan, sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, pendaftaran tanah berasal dari kata kadastre yang dalam bahasa Belanda disebut kadaster. Kadaster adalah suatu istilah teknis untuk suatu rekor atau rekaman yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan atau lain-lain hak atas tanah terhadap suatu bidang tanah. Kata kadaster berasal dari bahasa Latin capicetrum yang berarti suatu register atau kapita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi atau capitio terrens. Selain berfungsi untuk memberikan uraian identifikasi dari sebidang tanah, kadaster juga berfungsi sebagai rekaman berkesinambungan dari suatu hak atas tanah. Berdasarkan pengertian pendaftaran tanah yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah dapat diuraikan beberapa unsur pendaftaran tanah, yaitu 1. Adanya serangkaian kegiatan. Yang kedua, dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, secara terus-menerus berkesinambungan. Keempat, secara teratur. Yang kelima, bidang tanah dan satuan rumah susun, pemberian surat tanda bukti hak. Yang keenam, hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya, asas dan tujuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah menganut 5 asas, yaitu sederhana, berarti ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh pemegang hak atas tanah. Yang kedua, aman, yang berarti pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, terjangkau, yaitu pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan, terutama dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan
golongan ekonomi yang lemah. Yang keempat, mutakhir, yang berarti tersedia kelengkapan yang memadai dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan pemeliharaan datanya. Data yang harus tersedia juga harus mutakhir, sehingga harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Yang kelima, terbuka, artinya setiap saat masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar. Jelasan mengenai pendaftaran tanah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.